Jurnalisme damai membangun narasi yang menyatukan. Apa peran jurnalis ketika dunia sedang dalam konflik perang belakang ini? Apakah cukup hanya melaporkan kekerasan, mencatat jumlah korban, dan menunjuk siapa pelaku? Atau bisa lebih dari itu? Inilah jurnalisme damai. Pendekatan jurnalistik yang hadir bukan untuk menambah bara konflik, tapi untuk menyalakan harapan. Karena di balik setiap berita, ada manusia yang terdampak, dan setiap kata punya kekuatan untuk menyembuhkan atau menyakiti. Apa itu jurnalisme damai? Jurnalisme damai bukan berarti tidak melaporkan konflik. Justru sebaliknya, ia hadir untuk menyampaikan konflik dengan konteks, dengan empati, dan dengan orientasi solusi. Ia menekankan hikmah dan pelajaran dari konflik. Ia mempertanyakan, apakah kekerasan adalah satu-satunya jalan? Ia memandang konflik bukan sebagai kompetisi menang kalah, tapi sebagai persoalan kemanusiaan yang butuh jembatan, bukan jurang. Kenapa jurnalisme damai muncul? Mengapa jurnalisme damai penting? Karena media dengan segala kekuatannya kadang justru menjadi bagian dari konflik. Kita lihat banyak pemberitaan yang membesar-besarkan perbedaan, menjadikan konflik sebagai tontonan, menjual ketegangan, menyederhanakan kompleksitas, dan meniadakan harapan. Inilah kritik utama dari pendekatan jurnalisme damai terhadap praktik media saat ini, bahwa media bisa dan seharusnya menjadi jembatan pemahaman, bukan pagar perpecahan. Sikap yang harus dihindari oleh seorang jurnalis damai. Ada 3 sikap utama yang sebaiknya dihindari. Pertama, framing menang kalah, seolah konflik hanya punya 2 kutub, dan tugas media adalah menentukan siapa benar, siapa salah. Kedua, menonjolkan perbedaan identitas, ras, suku, agama, yang justru memperuncing polarisasi dan memperluas luka sosial. Ketiga, melokalisasi konflik, seolah hanya berdampak pada satu tempat atau satu kelompok. Padahal, konflik selalu menular. Dampaknya bisa lintas ruang, lintas waktu. Ini karakteristik jurnalisme damai. Pertama, ia berimbang. Semua suara didengar, bukan hanya yang paling keras. Kedua, ia berbasis data. Ia menghindari asumsi, tidak terpancing emosi. Ketiga, ia mendorong transformasi. Ia memberi ruang bagi penyelesaian, dialog, dan rekonsiliasi. Karena konflik bukan tontonan, ia adalah realitas getir yang menuntut kepekaan dan keberanian untuk melihat sisi lainnya yang lebih manusiawi. Kamu mahasiswa, calon jurnalis, pewarta masa depan. Kamu punya pilihan, menulis untuk sensasi, atau untuk penyembuhan, menyuarakan kebencian, atau menyalakan harapan. Pilihlah menjadi jurnalis damai. Gunakan lensa empati, tulis dengan nurani, laporkan dengan akurasi, karena media adalah cermin masyarakat, dan kamu adalah pembentuk pantulannya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah kebenarannya. QS Al-Hujurat 6.